Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku ingin mengungkapkan rahasia yang hanya dibicarakan padamu seorang dan tidak dengan orang lain. Yang dia bicarakan padamu namun tidak ke orang lain ya, teman-teman. Kamu santai aja, fokus sama dirimu sendiri. Nanti kita akan buka beberapa ciri-ciri orang yang memang eh, dekat energinya dengan kamu, ya. Kita lihat di sini rahasia yang dia ungkap hanya padamu. Rahasia apa itu? Clouds, pikiran yang pusing. Aku ngelihatnya, dia ada curhat nggak sama kamu kalau pikiran dia itu sekarang sangat berat. Aku ngelihat di sini dia bilang sama kamu kayaknya rencana dia yang dia mau lakukan, keinginan dia itu sangat berat banget untuk digapai. Harapan, clouds, flowers. Aku butuh support kamu, ya. Aku butuh support kamu. Pikirannya dia ya, teman-teman. Pikirannya dia itu kayak udah nggak sanggup lagi loh. Maksudnya masalahnya ini itu membawa dia itu kayak jatuh ke dalam. Ya, ada sesuatu masalah di sini yang buat dia itu nggak bisa ngapa-ngapain dan seakan-akan kayak jatuh aja. Jatuh susah bangun. Oke. Hati-hati ini ya. Dia bilang mengenai masalah keuangan, teman-teman, ya, masalah keuangan, masalah rezeki di sini. Sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia hasilkan. Aku bisa ngelihat ya, permasalahannya adalah ketidakmampuan dia untuk menjalankan rencana, di mana itu nanti akan berpengaruh untuk ke penghasilan atau ke pekerjaan. Dan di sini dia ngerasa kayak apa yang dia lakukan itu kayak nggak ada gunanya. Kartu anchor di sini itu menunjukkan bahwa dia stagnan di situ, ya, stagnan di situ. Kedepannya dia mau ada seseorang yang melihat dia, yang datang kayak memberikan bantuan atau memahami perasaannya. Aku ngelihatnya dia banyak bicara mengenai pusing di kepalanya ya. Serem-serem juga nih. Bentar ya. Waduh. Ikatan pernikahan. Apalagi yang aku bisa lihat di sini? Ini kenapa lengket kartu-kartunya ya, sebentar. Ini terkait dengan pernikahan dia ya, dengan pernikahan dia yang aku lihatnya kayak kok kayak nggak berhasil gitu, ada yang nggak berhasil. Aku lihat kayak ada goncangan kalau misalnya dia menikah, ada goncangan di pernikahannya. Mungkin dia cerita nggak masalah rumah tangganya juga ke kamu. Dia berharap bisa tenang. Karena aku ngelihatnya di sini, kalau dia sudah menikah, dia terbiasa
memanjakan pasangan orangnya, ya. Dan di sini dia baru nyadar ternyata dia tidak cukup baik untuk terus memanjakan pasangannya. Ini kalau dia sudah menikah ya teman-teman. Dia jujur aja pengen banget punya teman bicara. Dia kayaknya kayak nggak berhasil juga untuk berdamai. Kalau dia udah punya pasangan selain kamu, dengan pasangan sahnya dia tidak bisa berdamai, ya. Ini kita bicara mengenai stuck aja, komunikasinya stuck. Jadi yang aku bisa bilang sih dia punya masalah sama pasangannya teman-teman. Fix itu, dia punya masalah sama pasangannya, ya. Ada kartu little child dan ada kartu theft. Dia mau bilang sama kamu bahwa dia itu kayak punya rencana yang tadinya tuh indah gitu ya. Maksudnya dia adalah tipe family man atau family woman yang dirasa dia bisa dan sanggup untuk membahagiakan pasangan dan anaknya. Ternyata yang dia hasilkan karena dia sudah terbiasa memanjakan pasangan, belakangan ini tidak cukup. Dan rasanya mungkin dia tidak dihargai. Mungkin seperti itu yang aku bisa tangkap dari cerita ini ya. Sekarang ini kondisinya dia itu lebih kepada masalah hubungan dia dengan pasangannya, dengan istrinya. Dan kalau aku lihat di sini dia masih ada apa ya teman-teman, masih ada keinginan besar untuk tetap menjaga hubungan ini, tetap menjaga koneksi dia dengan keluarganya. Aku lihatnya, ya. Lalu di sini aku ngelihatnya juga, sekalipun dia pengen yang aku bilang tadi menjaga sebuah koneksi dengan pasangannya, ya, masih ingin mempertahankan lah. Tetapi ada masalah yang memang kayaknya ngebuat dia itu stres dan memang butuh tanggung jawab besar. Gitu loh teman-teman. Ini sebenarnya rahasia yang dia belum ungkap sama kamu dan ini kita akan bacakan. Ini bisa resonate ke beberapa orang ya, mungkin nggak semua. Kalau aku cek juga di sini energinya sedang berupaya. Dan aku ngelihat ya, ada kartu The Emperor. Intinya dia lagi stuck banget sekarang ini. Kalau kamu menanyakan, Kak, perasaan dia sama aku kayak gimana sih? Kamu sekarang ini mungkin sedang tidak menjadi sebuah prioritas, teman-teman. Karena yang aku bilang tadi, dia juga ada masalah dengan pasangannya, di mana dia belakangan mungkin juga sering sakit-sakitan ya. Dalam bekerja itu tidak fokus, sehingga mungkin penghasilan dia tuh udah nggak bisa memenuhi kebutuhan. Ya, maksudnya agak berkurang lah. Bahkan di sini dia akan cerita sama kamu sebuah rahasia, mungkin dia melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum. Ini ada kartu theft. Untuk memenuhi keinginan pasangannya, dia nggak jujur sama orang. Dia nggak jujur sama pasangannya kalau misalnya dia tidak mampu. Terus di sini aku ngelihatnya dia itu apa ya teman-teman,
kayak masih berusaha untuk menjaga nama baik di mata keluarga. Ini ada juga short illness. Dia mikirin bebannya itu sampai nggak bisa tahu dia tuh sehat apa enggak. Paham ya? Jadi lebih kayak dia nggak mikirin dirinya sendiri dia tuh sakit atau enggak. Ini loh teman-teman, tugas kamu adalah kamu please cek dia deh. Karena energinya di sini aku tuh sampai kayak nggak bisa ngomong. Ini ada kartu theft soalnya, bahaya banget. Untuk memenuhi kebutuhan rumah, dia tuh mesti melakukan hal-hal yang mungkin melanggar hukum, saya takutnya. Ya, bisa korupsi, bisa, ya aku nggak tahu, tapi ini bahaya banget. Ada kartu Five of Wands, tuh, ya. Ada competition, konflik. Hidupnya penuh dengan gejolak, teman-teman. Aku bisa pastikan orang yang deket sama kamu, hidupnya ini benar-benar kayak penuh dengan masalah yang sangat besar, karena dia tuh punya harapan suasananya stabil, ya. Ini yang aku cek dulu mengenai kehidupan pribadinya dia. Dan kita lihat lagi, apalagi yang dia sembunyikan dari dirimu, yang kita ungkap malam ini. Itu pertama ya, dia punya masalah di rumah. Aku ulang lagi kalau kalian yang baru dengar dari sini, dia punya masalah di rumah yang dimana dia hidup di luar dari batas mampu, gitu. Jadi aku takutnya ada beberapa di sini yang melakukan hal curang atau nanti terkait sama hukum. Kamu harus waspada, ya. Bukan aku bilang mencuri dan arti merampok gitu. Apalagi udah deket lebaran, teman-teman, hati-hati ya. Bilang sama dia seperlunya aja. Jangan sampai tertuntut dia mau beliin anak atau beliin pasangannya sesuatu, keluarganya, karena gengsi gede-gedean, melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang berakibat fatal gitu ya. Di sini aku ngelihat ada kartu Queen of Pentacles, ada kartu Two of Pentacles. Yang dia inginkan dari kamu tuh sebetulnya adalah memang hanya sebagai pengawas ya, teman-teman. Aku ngelihatnya dia meminta kamu itu untuk nggak terlalu involve ke dalam hubungan internalnya dia. Cuman yang aku bisa tangkap di sini ada kartu Four of Swords dan ada kartu Temperance ya. Dia meminta kamu tuh untuk memaklumi apa yang dia lakukan sekarang. Kalau dia lagi stres, ya apa ya, dia berharap kamu juga nggak memojokkan dia. Nih, ada kartu Temperance. Kamu harus kasih perasaan yang positif ke dia. Dia maunya kayak gitu. Ada kartu Nine of Pentacles. Dia butuh keterangan sih, yang aku bisa lihat. Kalau kamu berhubungan dengan pasangan atau pasangan orang ya, aku bilang kondisinya juga nggak baik. Kalau tadi yang aku bacakan dia masih single dan dia duda, berarti ada masalah di keluarganya selain dari pasangannya. Bisa ke orang tua atau ke ibu, ke orang tua ayah, atau tapi dominan ibu ya. Karena kartunya wanita tadi sakit. Sorry ya kalau pembacaannya di sini tuh kayak agak mix. Aku juga sampai tertegun karena kok ada theft gitu loh. Itu biasanya kurang baik. Biasanya seseorang akan melakukan apapun untuk mencapai keinginannya, bahkan cara kotor sekalipun. Jadi hati-hati. Kamu harus bilang sama dia sederhana aja. Masih ada Ramayana yang diskon nanti. Bilang gitu. Ya, di sini aku ngelihatnya rahasia apa sih sebetulnya, teman-teman? Tuh, lagi-lagi masalah rumah, teman-teman. Ya, ini masalah dapur ngebul aku rasa. Sun Cross, dia tuh bimbang. Sebentar lagi tuh mungkin udah hari raya ya, kayak mendekati hari raya, dan di sini ada kartu Mountain dan kartu Home. Ada hambatan di rumah. Lagi-lagi loh. Keluar kartu Home, berarti kestabilan dia yang terhambat. Tuh.
harapan dia, mungkin dia ada rencana atau apa yang tidak bisa direalisasikan, ada stars dan cloud. Lagi-lagi hambatannya dan ki dia butuh sebuah dia butuh untuk merealisasikan rencana tersebut nih. Aku ngelihatnya, ya aku takutnya gitu. Dia dijanjiin apa, tapi mungkin uangnya kurang. Di sini dia tuh pokoknya bilang harus dapat solusi. Ada sesuatu yang ingin ditepati ya. Aku lihatnya, ada sesuatu yang ingin ditepati. Tuh kan, lagi-lagi bicara mengenai kestabilan dan menepati janji, teman-teman. Jadi aku bisa bilang sama kamu bahwa mungkin dalam beberapa hari ke depan, atau ya menunggu sampai dari mulai Ramadan ke Lebaran ya, dia dalam kondisi yang sebetulnya banyak pikiran gitu loh. Bilang sama dia sih sebetulnya nggak usah terlalu gengsi kalau memang tidak mampu. Itu aja. Kalau dia punya pasangan dan pasangannya baik sama dia, maka pasangannya tidak akan menuntut yang aneh-aneh. Gitu. Tapi di sini ada keterlibatan anak juga ya, teman-teman. Jadi yang aku bisa sampaikan ke kamu, kalau bisa kamu ngomong sama dia hati ke hati, bilang sama dia bahwa jangan melakukan hal-hal bodoh yang merugikan kemudian. Mungkin aja nanti dia bisa pinjam pinjaman online, atau dia bisa pinjam ke teman-teman, nanti takutnya berbunga banyak ya kan. Nah itu loh teman-teman. Jadi ya kamu mesti pastiin aja sih bahwa dia di sini tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Oke? Dan di sini aku kebanyakan ngomong di sini ya, soalnya aku lagi ngeblank banget. Energi aku tuh lagi kayak nggak sinkron. Aku nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nggak ada hal yang terjadi apapun mengenai dia ya teman-teman. Karena ngeri juga nih kalau orang udah dituntut sesuatu, takutnya nekat ya. Kamu harus berupaya menjadi penasehat atau teman curhat dia yang memberikan insight atau at least kasih solusi apa. Oke. Apalagi rahasia yang terungkap. Ini aku bicara mengenai kamu dan dia aja ya. Untuk sesi ini kamu dan dia, jadi aku tidak akan mengait-ngaitkan dia dengan pasangannya ya, dengan internalnya dia. Kalau kamu di sini yang berhubung dengan pasangan orang lain, dia ke kamu. The Hangman, ada kartu Four of Swords, sama juga. Sepertinya kalau dia ada janji ya, ada janji ke kamu, sepertinya belum bisa secepatnya ditepati. Ya, kalau misalnya dia bilang dia mau datang nih, atau gimana, atau ada janji yang lain-lain, dia masih mengurungkan niatnya. Atau kalian mungkin ada rencana staycation bareng. Tuh, kondisi yang tidak memungkinkan teman-teman. Tapi aku harap nggak boleh kehilangan harapan positif ya. Karena di sini kamu akan kayak rasa sedih gitu. Kok nggak bisa spending time with him, nggak bisa spending time with her gitu. Karena di sini ada ketidakmampuan dia dalam, menepati hal tersebut. Queen of Pentacles, Death. Aku bisa bilang kalau kamu di sini sementara depending ya. Mungkin ya, kalau misalnya mendekati bulan-bulan Ramadan, mungkin dia lebih mau intens sama keluarganya dulu. Itu aja sih ya yang aku bisa bilang sama kamu. Sorry kalau aku lagi nggak konsen banget sekarang ini, karena memang
Kepalaku tuh lagi pusing, teman-teman, tapi aku coba untuk menguatkan diri. Semoga kalian kuat, dan aku minta maaf kalau ini adalah bacaan yang paling gak jelas. Tapi aku harap kamu ngerti maksudnya. Oke. Ada R, V, U, X, T, Y, J, G, S, I, dan A. Kira-kira ini adalah orang-orang yang mungkin ini berpotensi banyak. Kalau misalnya namanya nggak ada di sini, berarti kamu santai-santai aja. Bisa aja terjadi, bisa aja enggak. Tapi dengan kondisi persenannya tuh lebih sedikit gitu. Kalau misalnya yang ini, waspada aja. Kalau kamu di sini ada nama-nama yang terhubungan dengan orang lain, atau memang dia orangnya sekarang memang kondisinya nggak bagus, maka jangan terlalu berharap banyak ya. Dan aku harap di pembacaan rahasia berikutnya, mudah-mudahan pembacaannya bisa lebih baik. Ya kita lihat aja, momennya kan momen turun. Momen lagi turun, usaha lagi turun, tapi pengeluarannya harus banyak. Ya kan? Dari Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi aku hanya bilang, ya sabar-sabarin diri untuk kamu. Supaya hubungan ini, apapun jenisnya, tidak jadi racun. Pesan terakhirnya adalah manusia terlahir dan berproses dalam keluarga. Dia mungkin menjaga nama baik keluarganya seperti menjaga nama baik diri sendiri. Jadi jangan merasakan ketidakadilan dalam kondisi ini. Kamu tuh tetap berarti buat dia, walaupun mungkin kamu bukan orang yang jadi yang pertama, ya, bukan orang jadi yang pertama, tapi ya apa ya? At least kamu menemani dia di saat-saat sulit lah. Gitu. Itu nanti ada rewardnya lagi. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you and I see you. I love you and bye-bye.